3 ruang kelas sekolah dasar di Sukabumi rusak akibat tak pernah mendapatkan perbaikan. Warga rela mengantri cukup lama untuk mendapatkan paket sembako murah. Luncur di atas trek pelepah aren, permainan tradisional bernama lolorian jadi aktivitas seru anak-anak sepulang sekolah. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Tiga ruang kelas sekolah dasar di Sukabumi rusak akibat tak pernah mendapatkan perbaikan. Atap serta kayu penyangga ambruk dan terancam roboh, sehingga siswa kelas 4 hingga 6 menempati musola dan perpustakaan. Inilah kondisi 3 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Gunung Batu, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sangat memprihatinkan selama hampir 1 tahun ini. Ruang kelas yang biasanya digunakan siswa kelas 4 hingga kelas 6 tak bisa digunakan lagi karena atap dan kayu penyangga terancam ambruk. Bahkan plafon ruang kelas sudah berjatuhan serta dinding kelas retak-retak dan bergeser. Pihak sekolah terpaksa memindahkan ruang belajar mereka di musola dan perpustakaan. Rubia, siswa kelas 6 mengatakan ruang kelasnya rusak dan dindingnya sudah retak. Sehingga belajar di musola pun sudah hampir 1 tahun ini dalam kondisi sempit dan tidak bisa konsentrasi. Belajar di sini nyaman nggak di musola? Enggak, sempit. Keinginannya apa? Pengennya kelasnya dibangun kembali. Biar nyaman ya belajar. Iya. Sementara Kepala Sekolah SDN Gunung Batu, Ami Kusmaini mengatakan, memang anak sudah tidak nyaman karena kelasnya sempit dan jumlah siswanya juga banyak. Terlebih lagi tidak ada ventilasi udara sehingga anak cepat gerah, namun semangat belajar tidak luntur meski terpaksa belajar di kelas darurat. Kami dari pihak sekolah sudah melakukan usulan ke pihak dinas, laporan ke pihak dinas, kemudian juga di Dapodik sudah dirubah bahwa memang kelas itu benar-benar rusak dan tidak bisa digunakan. Udah berapa lama Ibu itu kondisi rusak? Kalau rusak itunya memang sudah hampir 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun sudah rusak. Terus, tapi masih bisa digunakan yang 2 kelas. Nah, mulai di 2024 di bulan Februari udah ada roboh, jadi dari saat itu nggak bisa digunakan. Waktu itu anak-anak belajar di luar. Pihak sekolah sudah berupaya ke dinas terkait agar sekolah ini bisa segera dibangun kembali, agar proses belajar para siswa lebih nyaman. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Gimana, Pak? Aksi tebar ribuan ular yang dilakukan Panji Petualang bersama tim Bupati Indramayu, Jawa Barat, Luki Hakim, beberapa waktu menuai penolakan dari petani. Pasalnya, ular-ular itu sangat berbahaya dan khawatir ular tersebut menyerang mereka saat di sawah. Aksi tebar ribuan ular bertujuan untuk membasmi hama tikus di sawah petani yang hingga sekarang merusak dan mengancam tanaman padi milik petani yang terancam gagal tanam. Namun, aksi tebar ribuan ular di lahan petani dilakukan Panji Petualang bersama tim Bupati Indramayu, Jawa Barat beberapa hari lalu justru mendapat penolakan dari petani. Menurut petani, bahwa tebar ular di sawah membuat petani takut. Padahal selama ini para petani membasmi hama tikus dengan kompos atau pengasapan ke area pertanian.
ya bikin takut. Itu alasannya kenapa bisa ini, Pak? Ya kan tidak tahu ular berbisa atau tidak. Terus kalau ini Pak, sebenarnya ada cara lain nggak Pak untuk membasmi ular Pak? Ya kalau cara membasmi tikus pakai kompos. Harganya murah, asal petani kompak. Sebenarnya kalau di sini gimana Pak untuk ekosistem tikus itu Pak? Tikus di sini caranya itu dikompos, disetrum, petaninya juga kompak. Petani berharap adanya bantuan alat untuk membasmi hama tikus di sawah, bukan dengan cara tebar ular karena sangat berbahaya bagi petani saat di sawah. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Sebuah mobil hampir hanyut setelah terperosok ke kali di kawasan perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Kota Depok. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur Kota Depok sejak Senin petang. Mobil berwarna putih jenis SUV ini nyaris terbawa arus setelah terperosok ke dalam kali yang berada di kawasan perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sejumlah warga berupaya membantu mengeluarkan para penumpang yang ada di dalam. Peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras mengguyur Kota Depok. Kondisi jalan yang banjir membuat pengemudi tidak mengetahui batas jalan sehingga terperosok. Warga pun sebelumnya sudah memperingati pengemudi untuk mengurangi kecepatannya saat melintas di jalan yang banjir. Jadi mobil arah dari sono, suruh pelan gitu, nggak taunya dia malah kenceng terus ambil ke kiri, nggak disangka dia pertigaan gitu. Karena pertigaan ya terus ya itu jurang di situ. Iya. Di dalam itu ada siapa aja Pak? Ada 2 orang sih, yang satu bapak, yang satunya anaknya kali. Tapi nggak apa-apa mereka Pak? Nggak apa-apa, udah keluar. Nah memang kondisinya saat itu banjir banget ya Pak? Banjir gede. Sejumlah warga dan mobil derek membantu proses evakuasi yang berjalan cukup lama, hingga akhirnya mobil tersebut bisa dikeluarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pengemudi dan penumpang berhasil keluar dari dalam mobil dengan selamat. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Meluncur di atas trek pelepah aren, permainan tradisional bernama lolorian jadi aktivitas seru anak-anak sepulang sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Gerakan Pasar Murah oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi digelar di lapangan Pajajaran, Kecamatan Cibadak, yang dihadiri juga Bupati Sukabumi Asep Japar. Pasar murah dalam rangka hari ulang tahun ke-80 serta menekan inflasi harga di pasaran saat ini. Bapak izin, iya ibu-ibu yang foto dan bapak yang pakai dari. Gerakan Pasar Murah oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi digelar di Lapang Pajajaran, Kecamatan Cibadak, yang dihadiri juga Bupati Sukabumi Asep Japar. Pasar murah dalam rangka hari ulang tahun ke-80 serta menekan inflasi harga di pasaran saat ini. Pasar murah ini menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi dan memastikan bahan pokok tersedia dengan harga terjangkau. Selain itu, membuka peluang pasar bagi petani, memperpendek rantai distribusi dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Beragam hasil bumi segar, mayoritas sayuran yang dipasok langsung dari petani lokal. Salah satu warga mengatakan diharapkan gerakan pasar murah terus dilakukan pemerintah agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Meski perbedaan harga tidak jauh, namun perbedaan 2.000 hingga
Rp3.000 cukup membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok. Telur 2 kilo, beli terigu, beli wortel, beli minyak, sama beli roti. Harganya emang lebih murah? Lebih murah. Telurnya 25, di pasar 29. Sama terus? Ini lumayan, alhamdulillah. Minyak harga di pasar 35, di sini 30. Terbantu nggak Bu dengan adanya? Alhamdulillah terbantu. Sementara Bupati Sukabumi Asep Japar mengatakan, gerakan pasar murah ini bekerja sama dengan dinas terkait dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Ini kan rangkaian Hari Bakti Haji Yaksa ya. Ini luar biasa, masyarakat pada antusias dengan adanya pasar murah ini. Ini sangat membantu terhadap warga masyarakat di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Desa Karangtengah ya. Mudah-mudahan ini setiap tahun seperti ini dan masyarakat juga berharap seperti ini ya. Mudah-mudahan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, operasi pasar murah ini dilaksanakan sebagai upaya mengantisipasi inflasi harga saat ini. Selain itu juga gerakan pangan ini dilaksanakan serentak di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Angka menyambut Hari Ulang Tahun Kejaksaan yang ke-80 dirangkaikan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ini dilakukan secara serentak di 26 titik, 1 di Kejati, 25 di Kejari Kabupaten Kota. Berapa hari Pak kegiatan ini? Ini hanya 1 hari aja. Pihaknya berharap sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi dapat terus berjalan, termasuk dukungan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok penting di Kabupaten Sukabumi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah warga membadati kantor Kejari Kabupaten Cirebon. Mereka rela mengantri cukup lama untuk mendapatkan paket sembako murah senilai Rp50.000 dari harga normal di atas Rp100.000. Warga yang didominasi ibu-ibu ini rela datang sejak pagi dan mendapatkan giliran pengambilan paket sembako murah lebih dari 2 jam. Pegang bener ya, Sejumlah warga membadati kantor Kejari Kabupaten Cirebon. Mereka rela mengantri cukup lama untuk mendapatkan paket sembako murah senilai Rp50.000 dari harga normal di atas Rp100.000. Warga yang dinominasi ibu-ibu ini rela datang sejak pagi dan mendapatkan giliran pengambilan paket sembako murah lebih dari 2 jam. Antrean panjang yang mengular ini terjadi di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Warga berjejer memanjang dari pintu masuk kantor Kejari hingga bagian belakang yang melebihi pintu masuk ke Gor Ranggajati. Antusiasme warga yang tinggi ini disebabkan karena mereka hendak menukarkan kupon sembako murah. Tak hanya sembako murah, warga juga mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis. Kita, salah satu warga Sumber, mengaku sangat terbantu. Dia bersama anaknya ikut pergi mengantri dan baru dapat penukaran kupon setelah beberapa jam. Dari RT RW ada spanduknya tuh, stiker gitu. Terus daftar ke sini. Berapa? Bayarnya 50.000, dapatnya beras 5 kilo, terigu 1 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 liter. Murah banget. Murah? Iya. Warga lainnya, Rindi, juga mengaku sangat terbantu. Baginya, harga sembako di dalam paket bisa mencapai Rp100.000. Adapun isinya antara lain beras 5 kg, gula pasir 1 kiloan, tepung 1 kg. Terus gula, terus mana? Antri dari jam berapa? Setengah 8. Setengah 8. Cukup lama tadi antrinya? Antrinya? Iya, cukup lama nggak? Cukup lama nggak antrinya? Lama, alhamdulillah lama.
tadi dapat apa aja? Dapatnya minyak, beras, tepung, gula. Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudi Kurniawan menyebut, penyerahan sembako murah ini bagian dari ulang tahun ke-80 sekaligus Hari Bakti Adiaksa ke-80. Pihaknya memberikan sebanyak 1.200 paket sembako murah untuk keluarga menengah ke bawah di sekitar Kabupaten Cirebon dengan bantuan Ketua RT dan RW. Kemerdekaan yang ke-80 dan juga Hari Lahir Kejaksaan yang ke-80, kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon telah melaksanakan atau sedang melaksanakan kegiatan penyaluran paket sembako murah dan juga pemeriksaan kesehatan sebanyak kurang lebih 1.200 paket yang kita salurkan hari ini. Melakukan cek kesehatan gratis untuk orang. Menghindarkan anak dari kecanduan game dan main gadget, warga di Cianjur, Jawa Barat kenalkan kembali permainan tradisional. Meluncur di atas trek pelepah aren, permainan tradisional bernama lolorian jadi aktivitas seru anak-anak sepulang sekolah. Meluncur sambil berteriak. Beginilah keseruan anak-anak Desa Sindang Laka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Di setiap sorenya, melepas penat setelah belajar seharian, mereka bermain dengan permainan tradisional lolorian. Meluncur di atas trek berbahan pelepah aren, aktivitas seru ini sebagai upaya warga setempat mengenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak. Dan tentunya guna menghindarkan anak-anak mereka dari ketergantungan dan kecanduan main game online dan gadget. Lolorian atau main lori merupakan permainan tradisional yang sudah ada sejak era 70-an. Mulai dari anak-anak hingga dewasa bermain bersama meluncur menggunakan bahan-bahan sederhana dari pelepah pohon aren. Seru sekaligus menegangkan, hingga tak jarang beberapa kali mereka terjatuh saat bermain lolorian ini. Meskipun trek pelepah aren sepanjang 25 meter ini baru dibangun, namun anak-anak cukup antusias bermain lolorian sehabis pulang sekolah. Dia nggak tahu, kan? Baru main ini atau udah sering? Baru. Biasanya kalau pulang sekolah main apa? Main HP ya? Main HP. Kalau dengan sebentar, kalau sore langsung keluar. Langsung main ini. Jadi kalau main ini bisa ngurangin main HP nggak kira-kira? Bisa. Jadi kalau kesini main sama siapa aja? Ya ini. Teman-teman. Gimana tadi, seru nggak? Seru sama campur deg-degan. Meski belum rampung, pengerjaan trek lolorian akan terus dilakukan sehingga trek akan semakin panjang dan aksi meluncur akan semakin lama nantinya. Anggar Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Berita menarik lainnya dari dunia olahraga akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Kompas Jabar. Aston Villa kembali melanjutkan laga uji coba pramusim ke-8 tandang ke Estadio de la Ceramica, markas klub La Liga Villarreal de Villans pecundangi sang tuan rumah 2 gol tanpa balas. Gagal tembus zona Liga Champions Eropa, Unai Emery coba memantapkan racikannya dengan menurunkan skuad terbaik. Awal laga dimulai, Aston Villa dibombardir lini serang Villarreal. Di menit ke-17, tendangan Gerard Moreno di muka gawang nyaris menembus jala Emiliano Martinez. Tak mau terus dalam tekanan, The Villains mencoba keluar membalas. Alhasil, di menit ke-23, bola muntah tembakan Emiliano Buendia dikonversi oleh Watkins menjebol jala kapal selam kuning. 1-0, Aston Villa memimpin hingga jeda.
Serangan Aston Villa terus berlanjut selepas jeda. Di menit ke-49, tembakan dari luar kotak penalti Emiliano Buendia meluncur deras di pojok kanan jala Luis Junior. Skor 2-0 untuk kemenangan Aston Villa. Duel ini sekaligus menutup rangkaian pramusim The Villains sebelum jumpa dengan Newcastle United di Premier League 16 Agustus mendatang. Klub kasta kedua Liga Spanyol Almeria menjamun Al Nassr di laga uji coba pramusim. Bres Cristiano Ronaldo tak mampu membawa timnya menang. Al Nassr tumbang 2-3. Tandang ke kandang Almeria, Al Nassr menurunkan pemain anyar Joao Felix dan Inigo Martinez. Lolos dari jebakan offside, Sergio Arribas bawa Almeria unggul 1-0 di menit ke-6. Al Nassr langsung membalas di menit ke-17. Asis Sadio Mane dikonversi menjadi gol oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Skor imbang 1-1. Terus menekan, sang tamu mendapat hadiah penalti. CR7 yang maju sebagai eksekutor mengecoh Andres Fernandes di menit 39. Tim Arab Saudi balik memimpin 2-1. Tak mau dibuat malu di hadapan supporternya, La Union menyamakan kedudukan di menit 43. Kesalahan penjaga gawang Nawaf Al-Akidi dihukum tendangan jarak jauh Adri Mbarba. Skor imbang 2-2 bertahan hingga jeda. Selepas turun minum, Almeria terus berupaya mencari gol kemenangan. Hasilnya, jalan Nawaf Al-Akidi kembali bobol lewat brace Adri Mbarba di menit ke-41. Almeria membalikan kedudukan 3-2 dan bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.